Keinformasi selanjutnya pemirsa, karena tercium aroma basi, ratusan siswa SD Melaja 2 dan SMA N3 Bangkalan Jawa Timur terpaksa tidak bisa mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Pihak sekolah memutuskan tidak mendistribusikan makanan tersebut. Sebelumnya, akibat mengkonsumsi MBG tidak layak, 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan makanan. ...524 siswa di SD Melaja 2 Bangkalan terpaksa tidak bisa mengonsumsi makanan bergizi gratis. Pasalnya tercium aroma tak sedap dari menu daging berkuah. Setelah diperiksa para guru, ternyata menu daging tersebut basi, bahkan sudah berlendir. Pihak sekolah memutuskan menghentikan pendistribusian MBG pada para siswa. Kondisi serupa terjadi di SMA N3 Bangkalan. Para guru mencium aroma basi dari menu MBG yang mereka terima. Untuk menghindari kasus keracunan makanan, pihak sekolah sepakat tidak membagikan makanan tersebut kepada para siswa. Nah, ternyata setelah kami cium, memang baunya ini ada indikasi basi gitu. Jadi kami tidak tahu apakah itu basi atau enggak, tetapi baunya ini memang bau seperti basi, seperti itu. Kami sampaikan kepada kepala sekolah untuk tidak menerima makanan yang tidak layak. Sebelumnya, akibat mengonsumsi MBG tidak layak, 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Pasien rata-rata mengalami pusing, sakit perut, hingga muntah-muntah. Sebelumnya, sejumlah guru dan siswa juga sudah curiga lantaran tercium aroma tidak sedap dari salah satu menu, yakni daging ayam berkuah. Apa yang kau rasakan tadi? Pusing terus? Pusing, mual-mual, perut rasanya kering, lambung, makanannya, ayamnya tidak enak baunya. Jadi kami guru-guru buka, kan ada sisa, ada berapa umprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul. Kini Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum Kapolsek digerebek warga saat sedang berbuat mesum di salah satu rumah warga. Warga yang geram mengintai dan merekam aksi tak senonoh Kapolsek dengan penghuni rumah. Dalam rekaman video terlihat sebuah sepeda motor milik perwira Polres Kendal yang terparkir di teras rumah salah satu warga desa Tunggul Sari, Kecamatan Brangsong, Jumat dini hari. Selanjutnya, warga memergoki perwira yang menjabat sebagai Kapolsek ini sedang berbuat tidak senonoh dengan penghuni rumah yang diketahui seorang janda di ruang dapur. Kapolres Kendal AKBP Henry Susanto Sianipar membenarkan kejadian tersebut dan sudah melakukan langkah-langkah penindakan. Polres Kendal juga menonaktifkan pelaku dari jabatan Kapolsek. Telah mengamankan satu orang perwira Polres Kendal menjabat sebagai Kapolsek karena kedapatan salah satu rumah warga. Dari kejadian tersebut, saya selaku Kapolres Kendal telah memerintahkan jajaran saya dari dalam hal ini Operasi Propam untuk segera melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap yang bersangkutan. Jadi saat ini yang bersangkutan sedang di dalam operasi propam, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui bagaimana kronologinya sampai dengan nanti kami mengetahui bagaimana kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh perwira tersebut. Kapolres meminta maaf dan tengah melakukan penyelidikan serta pemeriksaan untuk menjatuhkan sanksi pada anggotanya tersebut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, Erick Thohir tak kuasa menahan tangis saat melakukan perpisahan dengan karyawan Kementerian BUMN. Presiden Prabowo Subianto menggeser Erick Thohir dari Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Dengan segala kerendahan hati, selama 6 tahun saya di sini, saya mohon maaf. Mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya yang salah. Kalau ada sikap saya salah. Tapi itu semua
untuk kemajuan kita, untuk kemajuan bangsa kita. Tak kuasa menahan tangis, Erick Thohir menyampaikan permintaan maaf di hadapan ratusan karyawan Kementerian BUMN. Setelah 6 tahun menjabat sebagai Menteri BUMN, Ketua PSSI itu harus melepaskan jabatannya untuk menjalankan tugas baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Acara perpisahan pun sengaja dibuat di Menara Dana Reksa untuk melepas Erick Thohir. Kepada karyawan Kementerian BUMN, Erick berpesan untuk tetap menjaga jati diri dan bekerja keras untuk kepentingan bangsa dan negara. Erick juga berpesan agar Kementerian BUMN mendukung Badan Pengelola Investasi Danantara. Dengan lahir Danantara, ya, ini menjadi sebuah kekuatan investasi untuk masa depan kita. Kalian harus dukung. Saya titip. Ya, kita ini keluarga besar. Erick Thohir sebelumnya sudah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menpora menggantikan Dito Arya Tejo. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews malam pemirsa, 2 kelompok massa bersenjata tajam terlibat bentrokan di lokasi tambang nikel di Desa Lambusango, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Bentrokan diduga dipicu sengketa lahan antara 2 perusahaan tambang nikel. Bentrokan 2 kelompok massa yang membawa senjata tajam pecah di Desa Lambung Sango, Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Peristiwa terjadi diduga dipicu perebutan lahan tambang. Kedua kubu masing-masing mengklaim lahan tambang milik mereka yang sementara ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Pasar Wajo. Akibat kejadian, 1 unit mobil rusak terkena lemparan batu. Sementara itu, jalan poros penghubung Kabupaten Buton dengan daerah lain sempat ditutup untuk mencegah konflik meluas. Beruntung tidak ada korban jiwa. Sempat terjadi kemarin saling lempar antara kelompok Yori dan kelompok Omar Samio. Namun polisi sudah sigap, aparat dari Satbrimob dan Polres Buton dalam hal ini Polsek Pasar Wajo mengantisipasi sehingga kelompok tersebut tidak saling kontak fisik langsung, hanya saling lemparan. Terjadi beberapa menit, setelah itu situasi bisa kembali normal dan kondusif. Situasi baru mereda setelah polisi meminta kedua kelompok mundur. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, masyarakat Pati bersatu berunjuk rasa di depan kantor DPRD Pati, Jawa Tengah. Massa menuntut Bupati Pati Sudewo dicopot dari jabatannya. Ribuan masyarakat Pati kembali menggelar aksi demo di depan kantor DPRD. Massa berjalan kaki dari posko masyarakat Pati bersatu menuju ke kantor DPRD Pati. Dengan membawa poster dan berbagai spanduk, mereka meminta agar Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya. Dalam orasinya, mereka juga meminta Pansus Hak Angket DPRD Pati bekerja secara transparan. Para koordinator lapangan mengatakan aksi ini adalah rentetan aksi dari tanggal 13 Agustus 2025 lalu. Jika Bupati Pati Sudewo tidak dimakzulkan, mereka berjanji akan menggelar aksi yang lebih besar lagi. 1.000 orang diprediksi ikut dalam aksi unjuk rasa ini. Sementara aparat keamanan juga telah berjaga di depan kantor DPRD untuk mengawal jalannya aksi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid 3 di Istana Negara pada Rabu 17 September 2025. Dalam perombakan kali ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hadir. Proses pelantikan dan menimbulkan tanda tanya ke publik. Lantas, kemanakah putra sulung Presiden ke-7 Jokowi tersebut? Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi absennya Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam acara pelantikan reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid 3 di Istana Negara Rabu 17 September 2025.
Jokowi menilai ketidakhadiran putra sulungnya saat pelantikan menteri baru merupakan hal yang wajar karena tengah menjalankan tugas di luar negeri. Jokowi menegaskan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Wapres kemarin kan baru kunjungan ke Papua Nugini. Dan yang namanya reshuffle itu adalah kewenangan penuh Presiden. Hak prerogatif Presiden menurut konstitusi kita. Sebelumnya, sejumlah pejabat dilantik menjadi menteri oleh Presiden Prabowo Subianto, namun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hadir dalam reshuffle Kabinet Merah Putih tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kembali di iNews Malam, pemirsa, tanda tangani perjanjian Mutual Legal Assistance, Polandia menjadi negara kedua di Eropa yang memiliki kerjasama hukum pemberantasan kejahatan lintas negara dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Polandia berhasil menaikkan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance. Hal ini merupakan bentuk komitmen penuh Indonesia dalam penegakan hukum lintas negara. Perjanjian tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Aktas, dan Menteri Kehakiman Polandia, Waldemar Żurek, yang berlangsung di kantor Kementerian Kehakiman Polandia, Jumat waktu setempat. Menkum menegaskan, momen hubungan bilateral ini merupakan hal yang sakral tepat 70 tahun lalu, pada 19 September 1955, hubungan diplomatik Indonesia dengan Polandia dimulai. Menkum optimis, penandatanganan perjanjian MLA kedua negara dapat menjadi gerbang pembentukan perjalanan MLA antara Indonesia dengan negara-negara Uni Eropa lainnya. Selain penandatanganan perjanjian, Menkum RI dan Menteri Kehakiman Polandia juga menandatangani joint statement yang menyatakan komitmen untuk mengadakan pertukaran pengalaman dan koordinasi dalam lingkungan masing-masing kementerian.